Ya, saya off-kan aja lah videonya. Sekarang kita masuk di part 3-nya ya. Di sini bicara tentang memahami bagaimana Linux berbeda dari operating system yang lain. Oke, kita bahas saja. If you are new to Linux ya, apa artinya? Jika Anda baru mengenal Linux ya, changes are good that you have used a Microsoft Windows or Mac operating system ya. Kemungkinan besar Anda sudah menggunakan Windows atau Mac ya. Kayaknya kebanyakan pakainya Linux. Di sini dikatakan although macOS had its root in a free software operating system. Jadi sebenarnya macOS itu ya perkembangannya itu dari uh, apa namanya? Mbahnya semua itu namanya Unix ya. Semuanya awalnya adalah dari Unix, kemudian dikembangkan ya. Kemudian di sini disampaikan meskipun macOS berakar pada sistem operasi perangkat lunak bebas ya, awalnya Mac itu juga sama ya, apa namanya, open source gitu ya, yang gratis ya, tapi kemudian mereka bikin proprietary, apa itu, tertutup ya. What that mean is the following ya, apa yang dimaksud dengan proprietary ya. Jadi di sini dikatakan operating system from both Microsoft and Apple are considered proprietary operating system. Jadi di sini sekarang kita akan membahas perbedaan antara apa? Linux dengan ya Microsoft sama Windows sama macOS ya. Di sini kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan apa? Proprietary ya. Apa artinya proprietary? Berpemilik ya. Ada yang punya ya, ada yang punya. Apa artinya proprietary operating system? Yang pertama adalah ini ya. You cannot see the code. Ya, Anda tidak bisa melihat kode. You cannot see the code used to create the operating system. Ya, ini udah pernah saya jelaskan di awal-awal ya. Apa artinya? Kita tidak bisa ketika kita membeli Windows ya, sistem operasinya secara lisensi langsung gitu ya, nggak bajakan. Kita nggak bisa ngelihat apanya, code-nya ya. And therefore you cannot change the operating system ya. And at most basic level, if it does not suit your need and you cannot use the operating system to build your own operating system from source code ya. Intinya apa di sini? Kalau kita membeli apa namanya Windows atau Mac OS ya, kita nggak bisa ngelihat apa codingannya ya. Kita nggak punya hak akses ya untuk codingannya ya. Tapi kalau Linux dia apa namanya, kita bisa lihat, kita bisa ubah gitu ya. Jadi di sini disampaikan kalau ada yang nggak sesuai dengan kita nggak bisa ngerubahnya gitu ya. Itu yang dimaksud dengan apa tadi? Proprietary ya. Ada yang berpemilik ya, seperti itu ya. Anda tidak dapat melihat kode yang digunakan untuk membuat sistem operasi dan oleh karena itu Anda tidak dapat mengubah sistem operasinya ya. Jadi kenapa di Linux banyak distronya ya? Karena semua orang bikin sesuai keinginan mereka ya. Yang buat ini dibikin yang ini gitu ya. Yang kedua, you cannot check the code to find bug ya. Apa artinya? Kita tidak bisa memeriksa kesalahan gitu ya. Explore security vulnerability or simply learn what the code is doing. Sama ya. Jadi kita karena nggak punya akses, maka kita nggak bisa ngecek bugnya gitu ya. Apa yang maksud dengan Windows 95? Apa bedanya dengan Windows 98? Apa joke-nya? Ini 95%-nya benar ya, berarti errornya berapa? 5%. Kalau yang ini errornya berapa? Ya itu joke-nya aja ya. Ya cuma joke-nya aja ya. Oke. Kemudian apa lagi? You may not be able to plug your own software easily ya. Anda mungkin tidak dapat memasang perangkat lunak secara mudah ya, aplikasi ya, into the operating system if the creator of the system don't want to expose the programming interface unit to the outside world. Ini sebenarnya lebih kepada API-nya ya. Ini gimana menjelaskannya ya? Ya, jadi ini sama seperti tadi lah. Ini kalau mau saya jelaskan agak panjang ya. Apa di sini dikatakan Anda mungkin tidak bisa memasang sistem operasi yang Anda inginkan gitu ya.
Gimana kalau saya coba jelaskan. Di situ ada apa? Nah, tadi ada sistem operasi ya. Ada sistem operasi gitu ya. Nah, kemudian kita bikin aplikasi nih ya. Kita bikin aplikasi. Oke, ketika kita mau install aplikasinya, kalau kita punya Linux di sini gitu ya. Kemudian kita punya Mac di sini. Kemudian di sini ada aplikasinya. Ya, bagaimana cara supaya dia run? Ya. Oke. Maka di situ ada konsep yang namanya apa ya? Saya agak kesulitan ngejelasinnya. Jadi ketika kita menginstal sebuah aplikasi kepada sistem operasi itu nggak semudah yang tinggal ngeran aja gitu ya. Misalnya gampangnya deh, kalau aplikasi Linux gitu ya, kita install di sistem operasi bisa nggak? Bisa nggak kita install aplikasi yang buat Mac gitu ya? Nah gitu deh gampangnya. Bisa nggak kita install aplikasi yang buat Mac kita install di Windows? Bisa nggak? Kita nggak ngomongin emulator nggak? Kita nggak ngomongin emulator, kita ngomongin Wine ya. Kita nggak ngomongin yang lain. Bisa nggak dong ya. Kalau kita pakai VirtualBox atau apa aplikasi kan nanti ini yang buat Windowsnya gitu ya, ini yang buat Linuxnya, ini buat Macnya. Nah itu yang dimaksud dengan pernyataan di sini. Anda mungkin nggak bisa menginstal perangkat lunak aplikasi secara mudah. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya sekali lagi interface, tapi interface-nya yang terkait dengan programmingnya ya, tidak interface hardware-nya gitu ya. Jadi nanti ada interface yang akan, jadi ketika kita mau menginstalkan sistem operasi maka kita butuh API lah ya. Nah API ini nggak dibikin public ya, jadi nggak semuanya gampang. Jadi gampangannya kita tidak bisa secara mudah menginstal aplikasi di sebuah sistem operasi karena tadi dikatakan programming interface-nya tidak dibuka karena API ada yang public ada yang private gitu ya. Ada juga yang apa namanya, kalau public tuh semua orang bisa pakai, kalau private kita harus bayar dulu gitu ya. Ya minimal dua itulah ya. Apalagi yang terakhir, you may look at those statement about proprietary software and say what do I care ya. Ya. Oke, that may be true ya. Ini katakanlah Anda mungkin melihat pernyataan tentang perangkat lunak berpemilik dan berkata apa peduli saya gitu ya. Saya bukan programmer, saya tidak ingin melihat atau mengubah bagaimana sistem operasi ya saya dibangun gitu ya. Tapi di sini pernyataan tadi dibantah, this may be true. However, the fact that other can take free and open source software ya and use it as they please has driven the explosive growth of the internet ya. Oke, ini mungkin benar ya. Apa peduli kita gitu ya? Kita bisa lihat codingan dari sistem operasi gitu ya. Pernyataan yang di atas benar, tapi namun fakta bahwa orang lain dapat mengambil perangkat lunak bebas dan open source dan menggunakannya sesuka mereka telah mendorong ledakan pertumbuhan internet ya. Pikirkan tentang Google, Android ya, kemudian ratusan perusahaan teknologi ya. Bahkan sekarang Microsoft juga sudah menggunakan apa namanya open source. Jadi yang pernah saya sampaikan ya, open sistem operasi itu terlalu kompleks untuk di-develop oleh satu perusahaan ya. Jadi harus di-open ya. Dengan di-open maka semua orang bisa mengembangkannya ya, seperti lebih cepat ya. Maka di sini kita lihat ya, kita udah bisa bawa kemana-mana Android juga itu karena apa namanya open source-nya ya, semuanya ya. Oke. Free software has driven down computing costs ya. Jadi perangkat lunak bebas telah menurunkan biaya komputasi dan memungkinkan ledakan inovasi. Iya. Maybe you don't want to use Linux ya. Mungkin Anda tidak ingin menggunakan Linux as Google, Facebook and other company have done to build the foundation for a multi-billion-dollar company. Ya, mungkin Anda tidak ingin menggunakan Linux seperti yang telah dilakukan oleh Google, Facebook, dan perusahaan lain untuk membangun fondasi bagi perusahaan bernilai miliaran dolar. Meskipun demikian, perusahaan dan perusahaan lain yang sekarang mengandalkan Linux untuk menggunakan infrastruktur komponen mereka membutuhkan lebih banyak orang dengan keterampilan untuk menjalankan sistemnya. Sekarang ibaratnya orang butuh orang yang mengerti Linux lah ya. Oke, ini yang terakhir. You may wonder how a computer system that is so powerful and flexible has become to be
Ya, ini yang ini belum saya bahas ya, gerakan dari Free Software Movement ya. Ini nggak saya jelaskan. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana sebuah sistem komputer yang begitu kuat dan fleksibel menjadi bebas ya. Untuk memahami bagaimana itu bisa terjadi, Anda perlu melihat dari mana Linux berasal. Ini sebenarnya bagian kedua dari chapter 1, tapi belum saya bahas ya. Yang saya bahas di yang saya buka di yang saya sampaikan di mana, di apa itu namanya, di pembahasan minggu ini ya. Jadi kita masuk di materi minggu ini. Apa materi minggu ini ya, coba saya bahasnya agak cepat lah. Oke. Coba Anda cek di LMS nya ya. Tadi cuma bahas tentang apa perbedaan antara apa tadi, Linux dengan Windows dan Mac ya. Lebih pada apa, proprietary ya, sistem operasi yang berpemilik ya. Kita masuk ke chapter 2 sebenarnya di sini. Apa artinya creating the perfect Linux desktop? Oke. Apa pembahasannya? Understanding the X window ya, running Linux from a live DVD, navigating the GNOME 3 desktop, adding extension to GNOME, using Nautilus to manage file in GNOME 3, working with GNOME and Unity Graphical Cell ya. Nanti dia bisa muter-muter gitu ya, macam-macam. Oke, kita bahas saja. Using Linux as your everyday desktop system is becoming easier to do all the time. Jadi sekarang kita menggunakan Linux sebagai desktop gitu ya, menjadi lebih mudah gitu ya. Ini saya sekarang udah full Linux ya, saya nggak pakai dual boot. As with everything in Linux, you have choices ya. Seperti semua yang di Linux, Anda selalu punya apa? Pilihan ya. They are fully featured GNOME or KDE ya. Ini fokusnya pada apa? Desktop environment. Kalau kita bilangnya apa? DE-nya ya. DE-nya pakai apa? Oh, pakai GNOME. JE pakai apa? Pakai KDE gitu ya. Oke, jadi di sini fokusnya adalah sekarang menggunakan Linux itu menjadi mudah ya. Apa namanya? Kalau zaman dulu biasanya terkendalanya pada drivernya ya. Saya ngalamin itu ya. Kita punya hardware, kita coba connection ke Linux, belum ada drivernya ya, nggak nyambung gitu ya. Kalau sekarang atau GUI-nya ya, GUI-nya juga dulu masih sedih lah ya, masih kadang-kadang nge-lag gitu ya. Kalau sekarang kayaknya hardware-nya udah, ibaratnya dukungan untuk drivernya udah banyak gitu ya. Jadi di sini disampaikan using Linux as your everyday desktop system is becoming easier to do all the time. Ya, jadi menggunakan Linux sebagai apa di sini? Desktop ya. Kenapa? Karena nanti ada yang digunakan di server, ada yang digunakan di cloud gitu ya. As with everything in Linux ya, seperti yang ada di Linux semuanya punya pilihan ya. Di sini dikatakan ada namanya desktop environment, namanya apa? GNOME, yang kedua apa? KDE gitu ya. Atau yang ringan ya, apa namanya? LXDE atau XFCE ya. They are even simple standalone Windows Manager ya. Oke. Kita lanjut aja. After you have chosen a desktop ya, you will find almost every major of type of desktop. Maksudnya di sini setelah kita menginstal Linux ya, after you have chosen a desktop, you will find that almost every major type of desktop application on Windows or Mac system has equivalent application in Linux. Nah, ini tugas minggu ini ya. Tugas minggu ini udah ketemu ya. Ya, tugas minggu ini sudah ketemu. Gampang lah sebenarnya minggu ini ya. Apa artinya di sini? Aplikasi-aplikasi yang run di Windows atau di Mac itu ada padanannya, ada aplikasi yang sama gitu ya. Ya bisa equivalent itu bisa memang ada versi Linux-nya gitu ya. Misalnya kalau kita main di Photoshop gitu ya, Photoshop itu kan nggak ada di Linux ya, tapi nanti ada nama yang sama, misalnya apa, JIM gitu ya, JIM, pernah nyoba nggak? JIM gitu, JIM, JIM ya. Tapi misalnya kalau misalnya sistemnya sudah yang online sih biasanya nggak ada masalah ya. Jadi tugas minggu ini yang pertama adalah, oke, catat ya, kalau nggak ada tugas nggak enak ya.
nggak ada tugasnya, tapi tugasnya sederhana lah. Nggak, minggu ini saya nggak kasih yang install ya. Carilah 20 aplikasi 20 aplikasi. Ini udah pada punya virtual ininya ya, mau praktek nggak? Apa ini dulu, teori dulu lah. Carilah 20 aplikasi yang run di Windows atau Mac gitu ya. Carilah padanan, carilah aplikasi yang mirip. Gimana kalimatnya? Carilah 20 aplikasi. Tadi kalau di situ katakannya apa? Ekuivalen itu apa? Setara ya. Aplikasi yang setara. Saya kasih ekuivalen deh ya. Ekuivalen atau setara. Ya, ini contohnya deh ya. Contohnya aplikasi di Windows misalnya itu Photoshop ya. Kalau di Linuxnya itu ada aplikasi namanya Gym gitu ya. Ini kalau Anda googling juga langsung dapat ini ya. Ya, ada Gym ya. Kalau Gym nanti ya mirip Photoshop ya. Itu setara lah, ekuivalen atau setara. Tapi jangan pakai Wine ya. Jangan gunakan Wine atau, jadi ibaratnya aplikasi itu versi Windowsnya, ini versi Linuxnya gitu ya. Perlu sampai install belum lah ya, baru cari aja dulu ya. Jadi misalnya Windowsnya apa, di Linuxnya apa, di Macnya apa, bebas ya, mau pakai di network, mau di server, mau di aplikasi desktopnya gitu. Saya pikir 20 aplikasi enggak, Anda tinggal googling sebentar aja udah dapet itu ya, tinggal harus tahu cari keywordnya aja ya. Ya 10 aplikasi Linux, 10 aplikasi penghasil, 10 aplikasi Linux yang mirip Windows kan. Udah muncul tuh Linux ya. Nih alternatif ya, pengganti Windows ya. Tuh ya, udah ada tuh ya. Pengganti Microsoft Office, Libre, OpenOffice ya, OPS. Pengganti Adobe Photoshop nih ya, saya bilang tadi ya, GIMP ya, GNU Image Manipulation Program. Perlu diinstal nggak? Agak lama ya, apalagi 20 ya. Ya, pengganti IDM ya, banyak lah. Kalau di Linux mah banyak aplikasi ya. Oke, itu satu source ya. Jadi tadi berapa? 20 ya, aplikasi Linux atau pengganti Windows gitu ya. Jadi ya kadang-kadang orang males pindah ke Linux misalnya, nanti Word-nya nggak jalan Pak gitu ya. Ya, misalnya tidak apa namanya, nggak sama persis gitu ya. Oke. Ya, kita belum sampai Wine ya, kita belum sampai emulator ya. Ya, oke. Sudah. Biasanya kalau tugas ada berapa? Ini baru satu dapat ya. Oke, itu pembahasannya. Jadi sekarang banyak ya aplikasi versi Linux-nya ya, tapi tidak menggunakan bagaimana, atau pakai Docker gitu ya, atau pakai Wine gitu ya. Kita masih yang sederhana aja. Ya, oke, kita lanjutkan. The goal of this chapter is to familiarize with you with the concept related to Linux desktop system and to give you tip for working with a Linux desktop ya. Jadi tujuan dari bab ini adalah membuat Anda familiar lah ya
dengan konsep yang digunakan di Linux desktop gitu ya. Oke. Jadi di sini apa aja yang kita bahas in this chapter? You do the following: step through the desktop feature and technology that are available in Linux. Kita akan belajar fitur-fitur yang digunakan di desktop ya, desktop Linux ya, dan teknologinya. Kita juga akan belajar major feature of the GNOME desktop environment. Ya, nanti ketika Anda sudah install dual boot, maka Anda akan saya minta tugas menginstal beberapa DE ya. Misalnya GNOME, KDE, beberapa lah ya. Tapi kalau misalnya di VirtualBox bisa dicoba, tapi saya takutnya nggak ngangkat hardware-nya kalau di VirtualBox. Tapi kalau mau dicoba silakan. Tapi belum jadi tugas ya. Baru usulan tugas ya. To use the description in this chapter, I recommend that you have an Ubuntu system running in front of you. Ya, you can get Ubuntu in a lot of way, including the following. Ini untuk praktek di bab ini ya, untuk menggunakan deskripsi dalam bab ini, kita diminta untuk merunning Ubuntu ya. Nah, bagaimana cara merunning Ubuntu? Yang pertama dengan cara apa? Running Ubuntu from a live medium. Jadi gimana? Kita gunakan you can download and burn an Ubuntu Live. Apa artinya? Anda dapat mendownload dan memburn Ubuntu Live. Tadi sudah ya? Ya. Yang belum siapa aja? Yang belum punya? Yang belum punya flash disk? Sudah? Mbak pilih sudah? Punya ya? Yang kedua apa? Installing Ubuntu permanently. Ya, install Ubuntu to your hard disk and boot it from there. Sebenarnya ada yang kurang di sini apa? Menggunakan VirtualBox ya, menggunakan virtual. Di ebook yang lain itu dibahas bagaimana kita menggunakan VirtualBox untuk merunning Ubuntu atau Linux ya secara general. Ya, tapi kalau di buku ini dibahas ya bagaimana menggunakan Ubuntu yang menggunakan GNOME versi 3 ya. Oke, ini saya skip aja. Ya, sekarang kita masuk, ini sebenarnya ringan-ringan aja karena masuk ke GUI. Modern Computer Desktop System over Graphical Window. Jadi kalau kita main GUI, ini bicara tentang GUI, kita bikin apa aja? Ada icon, ada menu ya. Yang dapat digunakan menggunakan apa? Mouse and keyboard. Jadi kalau pakai GUI, kita ada icon, kita ada menu gitu ya. Kita bisa menggunakan apa? Kita bisa menggunakan mouse, kita bisa menggunakan keyboard. Tapi di sini dikatakan if you are under 40-year-old ya, kalau apa? Kalau Anda berasal di bawah umur 40 tahun, you may think that there's nothing special about that ya. Ya, kebetulan umur saya di atas 40 ya. Jadi kalau Anda umurnya di bawah 40, ya ketika Anda menggunakan komputer sudah menggunakan mouse gitu ya. Tapi zaman dulu kita nggak pakai mouse ya, semuanya pakai keyboard ya. However, the first Linux system did not have graphical interface. Ini di sini dikatakan, namun sistem Linux pertama tidak memiliki interface apa? GUI ya. Also, many Linux server today that are built for special tasks ya. For example, functioning as web server or file server don't have desktop software install. Ya, jadi kalau yang main Linux server juga banyak yang tidak bisa pakai GUI, tapi juga banyak yang tidak menggunakan GUI karena cepat aja gitu ya. Jadi penekanannya di sini ada dua. Zaman dulu atau awalnya pertama kalinya Linux system, apakah itu desktop atau server, tidak menggunakan apa? GUI, pakai CLI aja. Tapi juga zaman sekarang kalau kita pakai Linux sebagai server juga masih banyak menggunakan apa? CLI. Oke, di sini ada sejarah ya. Sejarahnya di sini adalah nearly every major Linux distribution that offer desktop interface is based on X window ya. Jadi dulu itu ketika kita install ya, ketika kita mau running GUI-nya, saya masih ingat banget tahun berapa itu. Kita masuk ke terminalnya, install. Ketika kita mau running GUI-nya, kita kasih perintah misalnya startx gitu ya. Startx STARTX. Nah, baru enter. Jadi dulu zaman saya ngalamin tuh ya, zaman ketika kita pengen running si GUI-nya ya, kita masuk terminal setelah kita install desktop environment-nya lah katakanlah ya. Maka ketika sudah selesai, ketika kita mau running ya, kita masuk ke terminal,
Kita kasih perintah apa? Start X baru muncul tuh. Ini X window nih. Saya ngalamin pakai X window. Ya, dulu juga tampilannya masih nunggu dulu X-nya dulu gitu ya. Masih belum sebagus sekarang lah. Nearly every major Linux distribution that offer desktop interface is based on X window ya. From XORG Foundation ya. Dikatakan di sini the X Windows system provide a framework on which different type of desktop environment or simply Windows Manager can be built ya. Oke, ini sejarah aja. Kemudian dalam perkembangannya ada namanya Wayland ya, Wayland ya. Oke, ini silakan nanti dibaca. Nah, ini yang saya bilang tadi, X Windows system dikatakan sebagai X ya. Dikatakan was created before Linux exists. Jadi si X window ini itu ada sebelum ada Linux gitu ya. Aplikasi ini ya. Bahkan dikatakan sebelum zamannya Windows dia sudah ada ya. It was built to lightweight network desktop framework ya. Jadi kalau kita mau sejarahnya ya, itu tugas kedua berarti ya. Tugas kedua. Yang gampang aja ya. Carilah sejarah. Ya, kadang-kadang sejarah itu perlu juga ya. Nomor 2, tugas nomor 2, carilah jurnal atau jangan jurnal ya, artikel yang membahas mengenai X window di Linux gitu ya, di Linux. Jadi kayak gimana Pak? Tinggal googling aja ya, di sini Google ya, kemudian X Windows Linux history gitu ya. Udah dapet. Nah, langsung ya. Nah, kayak gini ya, cari tempat lain lah. Oke. Nah, kayak gini ya, zaman dulu ya, X window. Ya, tapi carinya coba jangan yang wiki ya. Ya, jadi nanti Anda bisa lihat sejarahnya seperti apa. Oke, ya, itu coba kita lihat lagi. Nah, ini agak penting di sini. X ya, kalau di sini dikatakan X berarti X window ya. X work in sort of backwards client server model. Jadi dia konsepnya seperti ada client, ada server gitu ya. Ini mainnya GUI ya, zaman dulu di Linux itu pertamanya dia pakai konsepnya client server. Perhatikan di sini, berarti konsepnya ada client, ada servernya ya. Jadi bayangkan Anda pakai PC, tapi PC Anda terhubung dengan mainframe gitu ya, atau proses CPU besarnya gitu ya. Nah, di sini ada X client, ada X server ya. X server itu adalah X server run on the local system providing an interface to your screen, mouse and keyboard ya. Kemudian X client such as word processor, music player and image viewer can be launched from the local system or from any system on your network to which the X server give permission to do so. Jadi konsepnya dibedakan antara kliennya sama X servernya ya. Konsepnya ya kayak cuma kita terminal biasa aja lah, terminal biasa. Kita cuma disiapkan apa aja, cuma ada monitor gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Ada mouse sama ada keyboardnya. Tapi aplikasi kita nggak ada di sini gitu ya. Aplikasi kita adanya di mana? Adanya di X client. Jadi kita akses dulu ke dia. Nanti kalau kita punya permission maka nanti tampil, nanti dikirim gitu ya. Ini sebenarnya konsep-konsep lama yang dipakai lagi di sekarang gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Ya. Itu konsepnya awalnya seperti itu. Kemudian X was created at time when graphical terminal. Jadi di sini dikatakan X was created in a time when graphical terminal thin client simply manage the keyboard, mouse and display. Application, the storage and processing power were all on large centralized computer. Nah, seperti tadi ya. Jadi ada mainframe-nya, katakanlah mainframe aja lah. Ada mainframe-nya, kemudian ada ini dikatakan apa? Thin client. Jadi kalau gambarannya
di sini apa namanya, di sini ada, ini ada mainframe-nya di sini ya. Di sini ada mainframe-nya. Mungkin kalau mainframe dibilangnya terlalu inilah ya. Kemudian nanti di sini ada klien-kliennya gitu ya. Ada klien-kliennya kayak gitu. Oke. Nah, di sini kita cuma ada apa aja? Ada monitor gitu ya. Ada monitor, kemudian ada keyboard gitu ya, ada mouse gitu ya. Nanti aplikasinya ada di sini ya. Word-nya ada di sini, image app-nya ada di sini gitu ya. Nah, nanti kita tinggal akses saja ke sini. Kalau dia oke, nanti kita punya akses ke sana. Nah, sebenarnya kan konsep ini dipakai lagi di cloud ya. Service-service-nya kita pakai di sini. Ya, tapi zaman dulu awalnya seperti itu. Ya, oke. Mana tadi? Ya. Oke, kini udah waktunya praktek kayaknya ya. Udah hampir jam 10 ya. Nanti ini saya sambung lagi minggu depan. Kalau minggu ini sebenarnya praktek yang ada pun nggak terlalu banyak ya. Saya cuma bahas yang ini aja sebenarnya. Ya, ya coba saya langsung aja dari sini. Ya, ya di sini lebih kepada bagaimana menggunakan Genome Tree Desktop gitu ya. Oke. Nah, tadinya saya mau ngeliatin bagaimana installnya. Pas saya lihat laporan Anda kok kayaknya udah lengkap gitu ya. Jadi kayaknya saya nggak perlu bahas lagi gitu ya. Nah, saya cuma kasih gambarannya aja. Kalau misalnya Anda sudah biasa menggunakan Linux desktop gitu ya, menggunakan Genome atau KDE, kemudian udah bisa muter-muter gitu ya, ngasih macam-macam apa namanya, apa istilahnya itu ya, pakai Unity gitu ya, bisa muter, bisa macam-macam. Tapi saya udah apa, nggak terlalu ini lagi. Kalau di sini cuma bagaimana kita menggunakan Genome Tree Desktop, kemudian ada istilah-istilah di sini apa namanya. Nah, ini tampilannya ya. Ini tampilannya. Ini sedikit saya custom lah ini ya. Ini sedikit saya custom. Ya, lebih kepada bagaimana menggunakan desktopnya ya. Ya nggak banyak sih. Ya, ini masih mudah lah ya. Coba kita lihat yang agak lain ya. Ya, coba kita lihat yang kita ini aja deh. Materinya kita cukupkan aja. Kita coba flashing aja. Di sini nanti bicara tentang apa? Using the shell ya. Oke, shell itu apa? Terminal ya. Oke, nah di sini coba kita lihat. Nah ya, di sini menggunakan Ubuntu 18.4 ya. Apa itu Ubuntu 18.4? Tahun 2018 bulan 4 ya. Ini LTS-nya. Yang sekarang kita pakai, yang saya pakai ini Ubuntu berapa? 24. Nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan shell gitu ya. Nanti saya pilihin supaya ya. Coba di sini coba kita praktek sebentar ya. Ya. Silakan Anda masuk ke shell-nya. Gimana cara masuk ke shell? Ada beberapa ya. Coba Anda klik ini mungkin tampilan saya agak beda ya. Coba Anda cari di atasnya ada apa? Activity ya. Coba Anda klik, kemudian Anda cari terminal. Coba Anda cari terminal. Pakai yang PowerShell apa yang CMD aja ya. Oke, ini saya punya Anaconda, jadi kadang-kadang munculnya seperti ini. Oke ya, terminal ya. Kita masuk di ini saya bikin yang biasa aja. Conda deactivate. Conda deactivate ya, biar keluar dari Anacondanya ya. Ya, Anda muncul seperti ini enggak? Iya. Oke. Nah, coba kita kasih perintah di situ apa? Who am I ya? Who am I?
Ya, munculnya siapa? Desktop ya. PC2 ya, kita kalau pakai barang-barang seperti itu ya. Kemudian coba kasih perintah date ya, coba kasih perintah date. Ini coba ini aja ya. Ya, kasih perintah date apa munculnya? Muncul ya. Nah, ini yang agak sering dipakai ada namanya perintah pwd ya. Pwd-nya apa? Nggak ada home gitu. PWD-nya apa? PWD masa nggak ada? Pakai Ubuntu kan? PWD nggak dikenal? Coba hostname. Nanti lah kita bahas detailnya. Hostname ada? Ya, desktop. Saya pakai namanya Lucky ya. Lucky. Apa itu Lucky? Nama komputer saya namanya Lucky. Anda kalau punya laptop kasih nama ya. Kalau ini yang PowerShell ada Pak, PWD. Ada. Iya. Oke, cobalah pakai PowerShell. Ya, ini cuma ini aja lah. Ya, kemudian ada perintah namanya apa? ls. Apa itu ls? ls itu kalau di Windows namanya apa? dir ya. Dir ya, dir. Nanti kita mungkin saya bahas minggu depan. Ya, ada ls, nanti ada variasi-variasinya ya. Nah, ini ls ya. Ada ls, kemudian ada uname, ada macam-macam. Nanti saya cari yang lebih sederhana, ada lebih sederhana aja lah. Oke. Nah, itu bahas apa tadi di chapter banyak ya. Using the shell. Around the file system. Managing running process. Ya, oke. Ya, oke deh. Tadi tugasnya udah berapa tugasnya? Baru 2 ya. Baru 2. Ya, coba ini running dua-duanya sih. Ubuntu dasar. Saya harusnya punya yang sama dulu ya. Saya download di mana tadi? Ya, silakan Anda coba-cobalah. Saya mau install Ubuntu dulu. Ubuntu dalam Ubuntu ya. Ya, ini ISO-nya saya taruh di app ya saya. Ya, saya mau kasih demo full di sini. Ya. Dual boot itu driver harus install lagi. Iya. Iya iyalah. Iya. New. Ya, kita pakai Ubuntu 20.04. Ya, next kasih 2 GB ya. 2 GB. Next. Oke, next. Ya, setting. Ya, setting sistem. Oke. Prosesor kasih 1 aja. Display agak tambah dikit.
recording storage ini ya. Di sini kita ya, Anda sudah praktek lah, Anda sudah choose this file. Saya taruh di mana, di app ini ya, Ubuntu ya, Ubuntu. Mudah-mudahan nggak korup dia. Oke, sudah, tinggal oke. Coba cek lagi sekali lagi. Namanya Ubuntu 204, kemudian tipenya Linux, Ubuntu 64, memori prosesor saya kasih 2 GB, boot ordernya apa, optical hard disk, prosesornya saya kasih 1 aja, memorinya berapa tadi, memorinya 2 ya, display saya kasih 64, ini storage-nya ya, ini ISO nya ya. Oke. Kenapa dia oke ya. Nah sekarang kita start ya. Oke, kita start ya. Saya belum ada kan yang ini ya. Oke, kita run. Ya ini tergantung, mudah-mudahan nggak nge-lag ya. Ya ini proses gimana kita install Ubuntu di atas Ubuntu ya. Ubuntu di atas Ubuntu ya. Oke ya, 15 menit mudah-mudahan selesai. SSD nya udah 1 semester, mudah-mudahan masih bagus ya. Ini harusnya video baru tadi ya, atau saya bikin ini, saya potong deh.